Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Saat ini banyak sekali konten kreator yang membuat konten YouTube dengan menggunakan teknologi AI ataupun dengan dimodifikasi. Nah, terkait dengan hal ini, sekarang di aplikasi YT Studio ada settingan terbaru ya. Jadi di bagian edit video itu ada settingan, kita harus memilih antara iya atau tidak ya. Nanti akan ada pertanyaan bahwasannya apakah video yang kita buat itu dibuat secara original ataupun dibuat dengan hasil modifikasi ya. Nah, kita nantinya tinggal pilih antara iya atau tidak. Nah, kemudian jika kita memilih iya, nantinya YouTube akan memberikan label kepada video kita tersebut di bagian deskripsi ya. Nantinya labelnya akan terlihat oleh penonton kita di deskripsi video ya. Labelnya akan tertulis bagaimana cara video ini dibuat ya. Nah, tentunya bertujuan supaya nantinya penonton tidak salah untuk memahami video yang kita buat tersebut ya. Jadi intinya untuk kita supaya jujur ya, bahwasannya video yang kita buat itu hasil modifikasi, bukan video original. Nah, kemudian juga ini ada dampak dan risikonya ya jika kita mengungkapkan ataupun jika kita tidak mengungkapkan bahwasanya konten yang kita buat itu adalah konten hasil modifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian jangan kemana-mana, simak terus. Saya akan buka aplikasi YT Studio-nya, bagaimana cara untuk mengisinya, dan kemudian juga bagaimana keterangannya dari YouTube-nya. Nah, teman-teman, sebagai contoh di sini saya sudah membuka aplikasi YT Studio-nya ya. Nah, untuk melihat settingan ya, settingan untuk konten hasil modifikasi, kita buka menu konten ya. Kemudian kita pilih salah satu video ya. Sini akan saya contohkan dengan video saya yang ini ya, yang baru saya upload. Nah, kemudian tinggal pilih saja di bagian menu pensil di atas ini. Nah, ini adalah menu edit video ya. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian konten yang dimodifikasi ya. Nah, di bagian bawah kita pilih yang ini. Nah, inilah settingan yang harus kita isi ya. Kita tinggal pilih iya atau tidak ya. Nah, di sini kita baca dulu ya. Konten yang dimodifikasi, apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda? Pertama, membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Contoh seperti apa nih? Seperti konten membuat foto jadi berbicara. Nah, itu termasuknya konten yang dimodifikasi. Maka kita pilih iya ya. Nah, selanjutnya juga ada nih, memodifikasi rekaman video suatu peristiwa atau tempat yang nyata. Nah, seperti apa? Seperti kita sedang berada di Paris misalkan, padahal itu hanya backgroundnya saja ya, Paris, padahal kita ada di Indonesia. Kita seperti ada di Paris melakukan vlogger. Nah, itu termasuknya konten yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya lagi, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi ya. Seperti apa? Seperti contoh tabrakan mobil ya, kebakaran rumah ya. Padahal itu hanya buatan sintetis atau teknologi. Nah, jika konten kita seperti itu, kita tinggal pilih iya ya. Nah, di sini karena konten saya tidak seperti itu, jadi saya pilih tidak saja. Nah, kemudian jika kita memilih iya nih ya, jika kita memilih iya ya, konten kita itu misalkan konten hasil modifikasi ya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi nantinya YouTube akan memberikan
label di kolom deskripsi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, nanti ini video kita nih, ini contohnya video shot kita ya, yang menggunakan teknologi AI ya, misalkan. Nah, di deskripsinya akan ada tulisan seperti ini, cara konten ini dibuat ya. Nah, nantinya penonton akan melihat label ini ya. Jadi ini bertujuan supaya nantinya penonton tidak salah memahami ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada label tambahan untuk konten sensitif juga nantinya akan terlihat ya di sini. Selanjutnya, dampak lain dari pengungkapan konten sebagai konten yang dimodifikasi atau konten sintetis tidak akan membatasi audiens ya, video ataupun mempengaruhi kelayakannya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi walaupun kita melakukan pengungkapan nih bahwasannya konten kita itu konten hasil modifikasi, konten dibuat dengan teknologi AI, jadi tidak akan mempengaruhi pada pendapatan penonton atau pendapatan dolar ya, itu tergantung dengan performa video ya. Jadi tidak akan ada dampak apa-apa ya. Nah, selanjutnya risikonya jika kita tidak melakukan pengungkapan ya. Nah, konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru, jadi penonton itu akan salah mengira ya. Jadi penonton akan mengiranya, bisa saja mengira bahwa itu benar-benar terjadi ya, seperti kebakaran rumah ya, seperti tabrakan mobil ya. Nanti penonton akan salah mengira. Tapi kalau kita melakukan pengungkapan, kan di sini nantinya akan ada labelnya ya, di YouTube dikasih tahu bahwasannya konten kita itu konten buatan AI ataupun hasil modifikasi ya. Nah, selanjutnya jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk menerapkan label yang tidak dapat dihapus ya oleh kreator. Selain itu, kreator yang secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenai penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube ya. Nah, begini, jadi jika konten kamu menggunakan AI kemudian ataupun hasil modifikasi, kamu tidak mengisikan iya ya ataupun melakukan pengungkapan, makanya nanti YouTube akan bisa-bisa menghapus ya video kamu dan juga akan menangguhkan dari program partner YouTube ya. Nah, selanjutnya juga ingat, kami menerapkan pedoman komunitas untuk semua konten di YouTube. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi settingan terbaru dari aplikasi YT Studio khusus untuk konten yang dimodifikasi. Oke, semoga bermanfaat buat kalian yang belum subscribe ke channel ini. Silakan di subscribe dulu. Kemudian logo loncengnya diaktifkan ya, supaya nanti ketika saya upload video terbaru kalian mendapatkan informasi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.